Saya ucapkan salam semuanya. Salam. Haleluya, puji Tuhan. Saya juga menyapa bagi jemaat yang beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati, saya ucapkan salam. Dan puji Tuhan, kita semua di sini dilindungi, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari salam, berikan sapa, lihat kanan kiri belakang, katakan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru, minggu pertama. Kalau kita bisa memasuki bulan yang baru, itu karena kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan sangat baik, amin. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli. Dia tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara, dia tahu apa saja yang menjadi kerinduan saudara. Dan Tuhan senantiasa dalam anugerah dan kuasa-Nya selalu memelihara anak-anaknya yang setia kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema atau pesan firman Tuhan ini saya akan menyampaikan dengan satu tema, yaitu Three Gold Value. Tiga nilai emas dalam hidup. Ya. Tiga nilai yang berharga, yang sangat berharga dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang satu kebenaran yang sangat berharga. Berminggu-minggu Pak Lukas menyampaikan firman Tuhan tentang pentingnya memelihara iman di masa krisis ini. Minggu yang lalu Pak Lukas berbicara tentang Roh Kudus, dampak daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau saudara ingat, dampak yang pertama apa? Orang itu akan berani memberitakan firman Tuhan. Katakan berani memberitakan firman Tuhan, atau berani bersaksi. Yang kedua, dia akan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Amin. Bahkan Petrus dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan tiga nilai kehidupan yang paling utama. Three gold value. Tiga nilai emas. Siapa di sini yang tahu bahwa emas adalah logam yang paling berharga? Betul? Nilainya sangat mahal. Nah, Bapak Saudara, ada tiga hal yang sangat bernilai dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Saya merenung ketika saya sudah berumur sampai sekarang ini. Hari Jumat kemarin ya, Tuhan menambahkan umur 1 tahun kepada saya. Ya, rahasia. Anda sudah tahu ya. Saudara, 1 tahun Tuhan tambahkan umur. Yang jelas saudara, Pak Lukas sudah masuk ke paruh kedua dalam kehidupan. Umur yang kepala 4 atau umur 40 tahun itu namanya sudah masuk ke paruh kedua. Paruh yang pertama adalah separuh kehidupan pertama adalah umur 0 tahun sampai 40 tahun. Karena manusia ditentukan oleh Tuhan umurnya itu 80 tahun. 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah kepala 4 ke atas itu sudah memasuki yang namanya paruh kedua.
atau kehidupan yang luar biasa. Kedua ini kesempatan kehidupan di paruh yang kedua ini, saudara, Tuhan begitu baik ya kalau orang sudah bisa memasuki paruh kedua, karena banyak orang juga tidak semua bisa. Nah, saudara, apa yang Pak Lukas renungkan ketika ya sudah menjalani kehidupan, bahkan sudah berumah tangga selama 21 tahun ya, dengan istri saya Mugrid ya, itu bukan waktu yang pendek. Kalau berumah tangga tidak cocok tetapi cekcok, maka 21 tahun itu sudah robek-robek bajunya karena cekcok terus, tidak nyaman. Nah, Bapak Saudara, jadi paruh pertama adalah paruh orang berjuang. Tapi paruh kedua adalah kehidupan di mana seseorang harusnya sudah berhasil dalam kehidupannya. Artinya dia sudah sukses dalam ukuran dia bisa mandiri dalam kehidupannya. Sudah bekerja, sudah mandiri, dia sudah punya satu pegangan kehidupan, dan seterusnya, saudara. Nah, baru paruh kedua itu masa di mana ya orang harus hidup mulai memikirkan ya hidupnya bukan untuk diri sendiri, tetapi lebih ke signifikan atau bermakna. Artinya hidup untuk orang lain. Tetapi banyak orang yang sudah umur 30 tahun sudah sukses. Itu bagus sekali, sudah mandiri, seharusnya seperti itu. 25 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Tetapi saudara, ini bicara orang dunia ya, itu bicara kesuksesan adalah menurut ukuran dunia adalah ukuran materi. Berapa rumah yang dimiliki, berapa mobil yang dimiliki, terus kemudian status sosialnya seperti apa, popularitas, dan seterusnya. Bagi saudara, itu yang dikejar atau yang dipikirkan oleh orang-orang duniawi, ya toh? Tetapi bagi saudara kasih dalam Tuhan, hal-hal yang seperti itu adalah bukan emas, itu bukan utama, karena bisa digoncang bagi saudara. Harta bisa hilang, jabatan bisa hilang, segala popularitas bisa hilang, dan banyak hal yang lain, saudara, yang disebut sebagai ukuran kesuksesan oleh orang dunia. Tetapi saudara, dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan nilai yang jauh lebih berharga, jauh lebih mulia. Dan ini menjadi perenungan Pak Lukas selama 1 minggu terakhir. Ya, selama beberapa hari terakhir, sebenarnya apa yang paling penting, yang paling mulia di dalam hidup ini. Nah, Bapak Saudara, saya akan membagikan yang pertama adalah diperkenan Tuhan. Itu adalah nilai yang pertama dalam hidup. Apa arti diperkenan Tuhan dan mengapa ini penting? Saudara, saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, hidup diperkenan Tuhan. Saya merenungkan dari firman Tuhan ini adalah ini. Yang kedua, hidup menjalankan visinya Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup yang disebut sebagai finishing well atau menyelesaikan pertandingan dalam hidup ini dengan baik. Kita mulai yang pertama, saudara. Kata diperkenan Tuhan itu dalam bahasa Ibrani artinya kafates, artinya disukai oleh Tuhan. Sebuah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara, saya melihat
ada beberapa kata, tentu di dalam Alkitab muncul banyak kata berkenan atau kafates atau diperkenan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, itu muncul di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 4. Saudara, kata diperkenan ini adalah muncul dalam kehidupan yaitu Habil. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan mengatakan, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Nah, Bapak Saudara, kata mengindahkan ini adalah diperkenan di dalam versi King James Version bahasa Inggris. Jadi Bapak Saudara, Habil dan Kain kakak beradik. Kain itu juga memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu karena Kain adalah seorang petani, maka yang dipersembahkan adalah hasil pertaniannya. Lain halnya dengan Habil. Habil adalah seorang peternak, Bapak Saudara. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, Tuhan berkenan, Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya. Ketika Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, ya, persembahannya itu tidak diindahkan. Saudara, persembahan, offering, ibadahnya, persembahannya tidak diindahkan, tidak diperkenan oleh Tuhan. Padahal Kain juga memberikan persembahan, yaitu hasil pertanian, sayur atau buah-buahan. Tetapi Bapak Saudara, kepada Habil ada kata yang sangat indah di sini, Bapak Saudara. Tuhan berkenan atau Tuhan mengindahkan Habil dan persembahannya. Mengapa, Bapak Saudara? Karena Habil memberikan persembahan yaitu anak sulung, dan kata lemak-lemak itu adalah tambun kalau dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, Tuhan itu senang dengan persembahan daripada Habil, diterima oleh Tuhan, disukai oleh Tuhan, karena yang sulung dan yang tambun. Sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan, tidak dikenal oleh Tuhan. Saudara, ini kata berkenan, ya. Saya tidak akan membahas yang lain. Tetapi saudara, di dalam perjanjian lama juga ada Abraham, muncul kata berkenan atau tidak dikenal, kata kafates. Coba lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-18. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tapi saudara, Abraham berdoa, Tuhan, kiranya engkau berkenan, kiranya Ismail ini yang diterima menjadi anakmu, menjadi anak pilihanmu. Tapi saudara, tetapi Tuhan berkata, tidak. Tidak, melainkan Ishak. Jadi bagi saudara, Tuhan tidak menyukai, Tuhan tidak menerima doa Abraham.
Tuhan berkenan kepada Ishak. Saudara, Tuhan tidak berkenan kepada Ismail sebagai anak perjanjian. Jadi saudara jelas, kata berkenan ini sangat penting di hadapan Tuhan. Kemudian saudara, dalam Bilangan, kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8, ya, dalam perjanjian lama. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Yosua dan Kaleb, salah satu daripada pengintai yang mengintai tanah perjanjian. Dan di situ ada muncul, Bapak Ibu Saudara, jikalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan membawa umat Israel bisa menduduki tempat perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Nah, di situ asal kau jangan memberontak, karena saudara ada 12 pengintai, 10 pengintai, mereka memberikan laporan yang jelek, laporan yang buruk, yang menimbulkan pemberontakan bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi kata berkenan di sini adalah sikap kehidupan bangsa Israel yang diminta Tuhan sehingga bisa diterima menjadi kesenangan Tuhan. Dan saudara, jadi orang yang diperkenan Tuhan adalah orang yang punya masa depan. Orang itu akan punya masa depan. Kenapa ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, diperkenan Tuhan menjadi one of gold value, salah satu nilai dalam hidup. Orang mengejar emas itu secara dunia, materi, tetapi banyak orang tidak mengejar perkenanan kepada Tuhan. Padahal itulah sesungguhnya hanya orang yang berkenan kepada Tuhan yang akan memiliki masa depan. Bapak Ibu Saudara salam Tuhan, hidup saudara sudah berapa lama? Hidup kita dipenuhi dengan kesulitan hari-hari ini. Ada banyak orang hidup dalam penderitaan, ada banyak orang hidup dalam kesusahan, ada banyak orang hidup dalam ketakutan, ada banyak orang kehilangan hartanya, kekayaannya menyusut, dan banyak orang mengalami krisis. Dunia ini mengalami resesi yang luar biasa. Saudara-saudara, menurut penelitian saudara, bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang tersulit dalam sejarah. Bahkan sampai tahun 2021, saudara, menjadi resesi terbesar yang pernah terjadi, dengan jumlah manusia lebih dari 6 miliar. Banyak negara sudah hutangnya bertambah dan mereka menerbitkan surat hutang untuk membiayai, yaitu perawatan ekonomi yang
bangkrut, dan bahkan masyarakat yang mengalami krisis ekonomi. Biaya orang yang dirawat karena COVID-19 menurut penelitian setiap hari, satu hari saudara, itu menghabiskan nilai 16,5 juta. Jadi itu yang membiayai pemerintah, saudara. Jadi bisa kalau sampai sembuh bisa sampai 500 juta. Makanya negara mengalami krisis. Kita harus banyak berdoa. Amin. Supaya Tuhan menolong, memulihkan. Karena memang dunia ini sedang digoncang oleh Tuhan. Dunia ini sedang digoncang. Apa yang bisa digoncang, digoncang. Supaya yang tidak tergoncangkan, yaitu nilai rohani yang sangat penting, yaitu hidup diperkenan oleh Tuhan, itu dikejar oleh banyak orang. Yang mengerti kata-kata. Dalam hidup ini apa sih yang paling saudara kejar? Saya sudah umur 49 tahun. Lalu saudara, apa yang kita cari? Ada di antara saudara yang sudah umur 60 tahun, ada yang sudah umur 50 tahun. Beda ya dengan anak-anak muda ini yang generasi milenial. Mereka mindset, pemikirannya, kalau tidak banyak belajar firman Tuhan, maka mereka akan mengejar yang namanya dunia. Terus dalam Tuhan. Apalagi dalam situasi penuh tantangan seperti ini, ya. Tetapi saudara, kita lihat kunci bahwa Tuhan kita tidak berubah. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mau COVID, mau apa saja saudara, di dunia ada banyak virus yang berbahaya. Tetapi kalau hidupmu dikenan oleh Tuhan, kau punya masa depan. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Jika Tuhan berkenan, ya, jika Tuhan berkenan kepada kita, kita akan masuk ke negeri itu. Jadi wahai saudara, asal jangan memberontak sama Tuhan. Amin. Jangan rebel kepada Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Bangsa Israel memberontak. Kain dia memberikan persembahan setengah hati, bukan yang terbaik. Makanya Tuhan tidak mengindahkan. Kemudian saudara-saudara boleh catat di dalam 2 Tawarik pasal 9 ayat 8. Di situ firman Tuhan menyatakan tentang keluarga Daud. Daud menyampaikan, terpujilah Tuhan yang telah berkenan kepadamu, kepadaku, sehingga ia mendudukkan engkau, yaitu Salomo, di atas tahta sebagai raja. Karena Tuhan berkenan, Tuhan mengangkat keluarga Daud, seorang gembala yang sederhana, dijadikan pemimpin. Tapi saudara, Salomo, saudara, keturunannya diangkat menjadi pemimpin karena Tuhan berkenan, bahkan sampai ditetapkan sampai anak keturunannya hidup di hadapan Tuhan. Karena Daud berkenan di hadapan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya itu respect. Tuhan menghormati Daud. Tuhan berkenan kepada Daud, sehingga dia mengangkat keluarga Daud itu saudara menjadi pemimpin keturunan Yehuda, menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, menjadi raja. Dalam Tuhan, karena berkenan. Saudara, tidak ada orang yang bisa mengambil, menerima anugerah Tuhan kalau Tuhan tidak bisa memberi, kalau Tuhan tidak memberikannya. Grace, anugerah, kasih karunia mengalir. Saudara tidak bisa memaksa Tuhan, tapi Tuhan akan melihat kehidupan.
Engkau layak jadi pemimpin atau tidak? Engkau bisa menjadi orang besar atau tidak? Engkau bisa diangkat oleh Tuhan atau tidak? Engkau punya masa depan atau tidak? Bapak Saudara, ini karena kata yang namanya kafates, kata berkenan. Itu masalah Tuhan dengan Tuhan. Istri saya Bu Gret, dia suka Saudara Tuhan memberikan sesuatu yang sifatnya kadang-kadang berbeda kepada anak-anak. Kalau dia berkenan kepada seseorang, maka dia memberikan lebih kepada dia. Itu dari hatinya. Tetapi kalau dia tidak berkenan kepada seseorang, dia tahan. Saudara, orang tua atau siapa saja, saudara, kata berkenan ini adalah di hati. Kata itu bisa diterima atau tidak, mana disukai atau tidak. Jadi saudara, itu bicara kita dengan Tuhan. Saudara, orang bisa memiliki masa depan di masa-masa krisis seperti ini kalau Tuhan itu menyertai dia. Kalau Tuhan itu berkenan atas dia, maka dia akan melewati yang namanya naik dan tidak turun. Saya percaya, katakan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kitab Amsal juga menyatakan ayat 11, pasal 11 ayat 20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tidak bercela jalannya dikenan oleh Tuhan. Ini adalah the word of wisdom, kata hikmat. Amsal adalah kata hikmat, perkataan dari Raja Salomo. Jadi orang yang serong hatinya itu kekejian. Jadi lawan dari berkenan adalah kekejian. Jadi Bapak Saudara, di sini adalah kata hikmat. Jadi orang yang tidak bercela jalannya, dia dikenan oleh Tuhan atau diterima oleh Tuhan. Tapi saudara, kenapa ini kata dikenan Tuhan? Ya, ini adalah kata yang sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana hidup ini, saudara, sekarang ini banyak orang hidupnya ya ngawur. Karena memang dunia sudah semakin rusak. Tetapi anak Tuhan harus tetap hidup, jalannya harus lurus. Amin. 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 Jangan mengikuti nasihat-nasihat dunia. Jangan mengikuti pengaruh dunia. Nasihat kita ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata ini sangat penting untuk menjadi milik setiap saudara, untuk direnungkan setiap hari. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah persembahan-persembahan saudara berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ibadah-ibadah saudara berkenan kepada Tuhan? Apakah pikiran-pikiran saudara yang apa yang saudara pikirkan itu berkenan di hadapan Tuhan? Tapi saudara Islam Tuhan, maksudnya diterima oleh Tuhan. Ini adalah sesuatu yang harus menjadi pemikiran, pergumulan. Kalau saudara mau hidup, ya, punya masa depan. Jadi dalam menjalani kehidupan ini ada banyak rintangan, ada banyak yang namanya jebakan-jebakan, ada banyak godaan. Tetapi firman Tuhan memberi nasihat kepada kita, memberikan satu kebenaran kepada kita, yaitu hidup diperkenan oleh Tuhan. Itu adalah value yang pertama, nilai yang pertama. Itu adalah sesuatu yang paling berharga, bukan emas, bukan permata, bukan kekayaan, bukan popularitas, saudara. Kalau orang diperkenan Tuhan, dia akan punya masa depan, karena dia ada di samping
anaknya Tuhan. Tuhan akan berjalan bersama dia, dan Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada dia. Perjanjiannya diberikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang berkenan. Rahasia hidup akan disingkapkan kepada dia, kepada orang yang bisa berjalan bersama Tuhan. Yesus ketika dia ada dalam dunia ini, saudara, ada suara dari Bapaknya, dengarkan dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya hatiku berkenan. Amin, saudara. Dalam Matius 3 ayat 17, ketika Tuhan Yesus dibaptis, dengarkan dia, sebab aku berkenan kepadanya. Jadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, kata berkenan adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Tuhan. Kalau engkau berkenan di suamimu, maka semua yang dimiliki suami itu akan diberikan kepada istri. Demikian pula sebaliknya. Betul? Anak juga sama. Tapi sudah dalam Tuhan, apalagi kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, emas yang kedua adalah hidup ini apa yang paling penting? Ini sebuah pertanyaan. Yang paling penting yang pertama, hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua apa? Saudara, ini menjadi perenungan saya dan perenungan kita semua. Ini musim sulit. Ini season dalam hidup ini adalah yang disebut resesi. Saudara tidak boleh hidup kemudian justru malah buruk. Di musim COVID-19 ini kita tidak tahu sampai kapan. Banyak orang stay at home untuk safe. Tetapi saudara, kita akan memasuki yang namanya new normal. Beberapa sedang mengalami masa transisi. Apa itu new normal? Adalah satu kehidupan baru, normal baru, tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan. Saudara, sederhana seperti itu. Dulu Bapak Saudara, zamannya saya waktu kecil, orang naik motor itu tidak pakai helm, tidak apa-apa. Normal itu. Tetapi saudara, ada new normal. Setelah itu orang semua naik motor harus pakai helm. Untuk apa? Keselamatan. Dulu saudara, yang bisa pakai masker, yang biasa pakai masker itu hanya dokter-dokter yang mengoperasi di ruang operasi bedah. Betul? Tetapi sekarang ini pesawat itu, kalau saudara mau naik pesawat, itu semua pramugarinya itu pakai putih-putih, pakai helm, dan sini ada masker. Jadi seperti semua tukang bedah di ruang operasi, ya, di ruang ICU, di ruang operasi. Sekarang saudara semua keluar kemana-mana harus pakai masker. New normal, jarak 1 meter, 100 cm ke pasar. Saudara selama Tuhan, saudara harus tetap aware, ya. Jadi karena vaksin itu belum ditemukan. Saudara tidak punya yang namanya proteksi dalam tubuh saudara karena tidak ada vaksin. Maka saudara harus melindungi eksternal saudara dengan jaga jarak. Karena kalau tidak, saudara akan terjadi penularan. Dan ini bukan sesuatu yang penyakit yang remeh. Ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Ini penyakit ini yang mematikan. Sudah berapa juta orang, ratusan ribu, ya, mendekati juta orang mati. Ya, saudara selalu Tuhan. Nah, di tengah situasi seperti ini, saudara selalu Tuhan menjalankan visinya Tuhan. Amen. Jadi saudara, yang kedua yang sangat berharga bukan yang lain saudara, tetapi apakah hidup kita menjalankan visinya Tuhan? Apakah hidup saudara, termasuk yang di rumah, yang mendengar firman Tuhan, dan saudara yang hadir di sini, engkau saat ini sedang menjalankan visinya Tuhan? Saudara merenungkan
Apakah saudara berjalan saat ini hidup ini sedang mengikuti agendamu sendiri? Ngikutin hawa nafsumu sendiri? Ngikutin cita-citamu sendiri, keinginan duniawi? Atau saudara bertanya kepada Tuhan? Karena saudara dicipta di dalam Yesus Kristus. Saudara ada tujuan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan. Apa itu visi? Visi adalah berbicara arah kehidupan, berbicara tujuan, kemana engkau akan melangkah dalam hidup ini. Visi pribadimu, keluargamu, dan juga visi di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kalau seorang kepala rumah tangga, seorang pribadi, saudara harus punya visi. Kalau mau maju dalam hidup, saudara harus punya visi. Tetapi apakah engkau sedang menjalankan visinya Tuhan? Saudara, dalam hari-hari ini, ya, Amsal pasal 29 ayat 18, firman Tuhan mengatakan apa? Where there is no vision, people perish. Ketika tidak ada visi, maka umat itu akan binasa. Kalau kepala rumah tangga tidak ada visinya Tuhan, tidak punya tujuan dalam hidup, kalau seseorang tidak punya tujuan dalam hidup, maka engkau akan membinasakan keluargamu, engkau juga akan membinasakan rumah tanggamu atau pribadimu. Karena tidak punya yang namanya tujuan dalam hidup. Karena saya percaya bahwa ketika kita menghadapi kesulitan seperti ini, Tuhan mengizinkan supaya kita memikirkan ulang, meredefinisi ulang. Saudara harus mendefinisikan ulang dalam mengikut Yesus, dalam menjalani hidup. Jangan saudara tidak ada target, tidak ada tujuan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Saudara, banyak sekali distraction dalam hidup ini. Banyak sekali yang mengganggu pikiran. Dan banyak pikiran yang terganggu, pikiran yang kacau menghasilkan kehidupan yang tidak terarah. Maka firman Tuhan katakan, mengingatkan, umatku binasa, atau di mana tidak ada visi, maka disitulah kehancuran. Saudara, ini visi adalah sesuatu yang sangat bernilai, adalah emas. Ayo saudara, jadi kita harus, setiap anak-anak Tuhan harus bertanya, bergumul, berdoa kepada Tuhan, apakah engkau sedang menjalankan visinya Tuhan atau tidak. Yesus di dalam pasal yang keempat, Yohanes pasal keempat ayat 34, Yesus berkata, ketika ada murid-muridnya yang menawarkan makanan kepada Yesus, setelah Yesus berdialog dengan wanita Samaria, saudara, memberitakan Injil kepada perempuan Samaria, memenangkan mereka, Yesus berkata apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Amin. Ya mengerti? Amin. Makananku. Jadi yang namanya makanan, sesuatu yang menyatu, sesuatu yang dibutuhkan, pokok saudara, adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara sedang takutkan dalam hidup ini? Apa yang saudara sedang khawatirkan dalam hidup ini? Tapi saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, hidup dikenan Tuhan, dan yang kedua adalah hidup dalam visinya Tuhan. Ya mengerti kata? Itu yang indah. Pada waktu kemarin kami berdoa untuk ulang tahun, saudara, saya bersaksi bahwa yang paling indah dalam hidup ini, selama saya 40 tahun lebih saya hidup, adalah melayani Tuhan. Di luar itu tidak ada sukacita, tidak ada kebermanaan hidup. Melayani Yesus. Amin. 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 Itu yang paling bermakna, itu yang paling indah, saudara. Saya melayani Tuhan sudah lebih dari 20 tahun.
Anak sejak sebelum menikah mulai. Melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi full timer di gereja atau di lembaga atau di yayasan Kristen. Saudara bisa melayani Tuhan dalam profesi apa saja saudara. Tetapi melalui profesi saudara itu, Tuhan berbicara apa melalui kehidupan saudara dan apa dampak hidupmu di dalam kerajaan Allah. Yang mengerti ya teman-teman? Apa yang dikejar oleh engkau? Apakah uang? Apakah materi? Ketenaran? Popularitas seperti orang dunia? Saudara, itu akan binasa. Itu akan lenyap. Jangan mengejar sesuatu yang bisa binasa. God vision. Katakan visinya Tuhan. Katakan aku mau hidup dalam visinya Tuhan. Yesus sebagai manusia dia memberi teladan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya Bapak Saudara, dia menjalankan visi Bapaknya untuk menyelamatkan dunia ini. Jelas Saudara hidupnya. Tujuannya jelas. Dia hidup 33,5 tahun, tetapi hidupnya efektif. Hidupnya jelas, Saudara. Dia melayani Bapaknya. Dia memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah. Dan dia menyelesaikan tugasnya. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mengerti. Makanya dia waktu-waktu dia tahu mengenai timing dalam hidup. Season-season. Di hari-hari seperti ini bagi saudara, saudara membutuhkan yang namanya visi ilahi. Yang mengerti kata-kata. Di dalam Amsal kata visi di situ adalah prophetic revelation. Artinya wahyu. Visi adalah sesuatu yang supranatural. Penyingkapan ilahi dalam hidup saudara. Sehingga saudara mengerti tentang masa depan. Daniel dibukakan visi tentang akhir zaman. Musa dia mendapatkan visi untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakannya di Mesir. Yesus mendapatkan visi dari Bapaknya untuk menyelamatkan seluruh dunia ini. Saudara, karena revelation atau prophetic revelation itu adalah penyingkapan dari Tuhan dalam hidup. Saya tidak pernah memilih jadi pendeta. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pendeta. Saya tidak pernah bercita-cita punya pantai asuhan atau semacam pelayanan anak asuh. Tidak pernah. Saya punya cita-cita yang lain. Saya ingin punya rumah banyak. Saya ingin punya mobil banyak. Saya ingin jadi orang yang terkenal. Saya ingin jadi orang yang kaya raya. Ya sudah. Tetapi itu visi daging, visi dunia. Dan Tuhan memberikan yang namanya new vision, God vision dalam hidup. Sehingga saya menjalankan visi bersama keluarga sampai hari ini. Apakah saudara sudah menerima visi dari Tuhan untuk keluargamu, untuk pribadimu? Apa yang kau kejar, apa yang kau cari dalam hidup? Tapi saudara dalam Tuhan, orang yang tidak punya visi akan binasa. Jadi orang Kristen sekitar jadi orang Kristen. Saudara tidak punya visinya Tuhan, maka banyak orang Kristen yang murtad karena kemiskinan, karena masalah, karena penderitaan, dan banyak sekali yang lain, saudara. Karena tidak berjumpa dengan Yesus. Paulus dia berjumpa dengan Yesus. Dia yang tadinya seorang pembunuh, seorang yang jahat, sekalipun dia adalah seorang yang terkenal, orang yang pintar. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, yang tadinya dia ingin menganiaya gereja, dia berbalik memberitakan firman yang tadinya mau dibinasakan. Karena dia mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, anak-anak muda yang berjumpa dengan Yesus, engkau punya masa depan, hidupmu dikenal Tuhan, dan engkau akan diberi visi oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Orang yang punya visi, dia lebih daripada memiliki kekayaan seluruh dunia ini. Kalau dia memiliki visinya Tuhan.
Jangan sekedar, sebenarnya kita hamba Tuhan pun juga bisa profesinya pendeta, tetapi hatinya bukan pendeta. Profesinya adalah pelayan Tuhan, tapi hatinya tidak melayani Tuhan. Kalau dia tidak mengalami yang namanya encounter dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, dia hidup hanya cari uang, melayani cari uang. Dan sekarang ini saudara semakin susah. Kalau gereja ditutup, kalau gereja tidak ada kebaktian, kalau jemaat semua akhirnya ibadah di rumah, gereja mengalami tantangan. Ayo saudara, dan di akhir zaman semakin sulit. Karena banyak orang Kristen nanti menjadi malas ibadah. Dia hanya nonton orang ibadah, tapi hatinya tidak beribadah kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara? Hatinya yang tadinya hangat kepada Tuhan menjadi dingin. Lihat saudara, kalau suami istri tidak suka bersama-sama, yang tadinya hangat menjadi dingin. Yang sudah menikah, katakan amin. Betul? Betul? Yang sudah bersama-sama, kalau hatinya juga tidak benar, malah pukul-pukulan. Apalagi zaman krisis seperti ini. Kalau engkau tidak suka berdoa, suka baca Alkitab, tidak suka bersekutu, COVID ini membuat banyak orang Kristen menjadi dingin kasihnya. Makanya Yesus berkata, ketika aku nanti datang tiba-tiba, masih adakah iman di bumi ini? Kalau engkau kasihnya kepada Tuhan dingin, kasihmu kepada sesama juga dingin. Hidup hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain yang susah, yang sedang menghadapi masalah dalam hidup. Kenapa Bapak Saudara? Karena kasihnya dingin. Jadi Bapak Saudara, dalam situasi seperti ini, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi visi. Amin. Amin Bapak Saudara. Supaya hidup ini yang paling penting menjalankan visi Tuhan, melayani Tuhan. Apapun profesi saudara, apa yang bisa saudara lakukan, lakukan untuk Yesus. Bisa bersaksi untuk Yesus. Amin. Amin. Berbagi untuk Yesus. Amin. Di tengah-tengah seperti semua sedang digoncang, tapi orang yang punya visi Allah, dia tidak tergoncangkan. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang ketiga saudara, nilai apa? Saudara, kalau kita sudah punya visinya Tuhan, kalau saudara sudah menjalani hidupnya melayani Tuhan, dalam menangkap hidupnya dikenang Tuhan. Yang ketiga, saya melihat saudara, hidup ini ada selesainya enggak? Ada waktunya saudara dipanggil Tuhan. Amin. Tapi ketika saudara dipanggil Tuhan, apakah Tuhan Yesus berkata, "Hei hambaku yang baik dan setia, mari masuklah bersama-sama makan di rumahku"? Tuhan menerima. Jadi yang ketiga, finishing well. Hidup ini harus menyelesaikan pertandingan dengan baik. Yang mengerti kata ini? Amin. Ini butuh yang namanya kesetiaan. Katakan kesetiaan. Saudara, Paulus menulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 57. Coba kita baca. Ya, 2 Timotius pasal yang keempat. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada Tuhan. Saudara, di situ firman Tuhan mengatakan, aku telah. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku mencapai garis akhir, aku memelihara iman. Menyelesaikan hidup dengan baik adalah finishing well. Itu adalah berbicara nilai juga yang harus saudara kejar. Saat ini saudara, apakah saya sudah selesai belum? Apakah saudara sudah selesai belum? Kita sedang proses, kita sedang bertanding iman. Bangun pagi-pagi,
melayani Tuhan, melakukan pekerjaan apa saja, melayani keluarga, melayani Tuhan, apa saja yang saudara lakukan, melayani gereja, melayani anak-anak saudara, kita sedang bertanding, kita sedang berjuang, saudara sedang berjuang. Ada banyak intimidasi, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, tetapi yang diperlukan, Paulus sudah membuktikan, saudara, dia setia sampai akhir. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Ia mencapai garis akhir. Kalau orang yang berlari, saudara berlomba, yang dapat hadiah. Kalau orang itu mencapai garis akhir dan Amin. Amin. Jadi ini sesuatu yang bernilai, saudara. Yesus dalam kitab Filipi pasal 2 dikatakan dia setia sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia setia sampai terakhir. Saudara salam Tuhan, apakah banyak orang setia? Hari-hari terakhir ini banyak orang tidak setia. Kata setia itu kata yang mahal. Setia kepada Yesus itu adalah sesuatu yang sangat bernilai. Bukan hanya berkenan, bukan hanya visinya Tuhan. Kalau saudara awal berkenan, hidup saudara punya visi Tuhan. Tapi kalau saudara tidak selesai menyelesaikan hidup saudara, finishing well, setia kepada Yesus sampai mati, maka semua itu menjadi sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi Bapak Saudara, yang saya tekankan di sini yang pertama kesetiaan, yang kedua kata finishing well atau menyelesaikan hidup dengan baik adalah kalau hidup saudara pada akhirnya bukan hanya sukses, sukseskan anaknya, sukses dalam keluarga, tetapi saudara kalau hidup saudara bermakna. Ketika saudara meninggal dipanggil oleh Tuhan, ada legasi, ada yang ditinggalkan, diwariskan kepada anak cucu saudara, yaitu yang bernilai kekal. Hidup saudara mendapat dampak seperti Paulus. Dia melayani Tuhan, maka hidupnya berdampak yang bernilai kekal. Bukan sesuatu yang harta atau duniawi, saudara, tetapi yang berdampak kekal. Saudara, ini yang disebut finishing well. Orang tua mewariskan iman kepada anak, bukan hanya rumah. Kalau bisa mewariskan rumah. Kalau tidak bisa, nomor 1, iman. Saya diwariskan iman orang tua. Kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang menyiram, menumbuhkan. Ayo saudara, sukses tidak cukup. Yang lebih di atas sukses adalah signifikan, itu hidup bermakna. Hidup bermakna itu hidup berguna bagi orang lain. Nah, sejak muda sudah dilatih untuk melayani Tuhan, itu namanya latihan hidup bermakna. Latihan hidup untuk memuliakan Tuhan melalui karya, melalui pekerjaan, melalui kesaksian, melalui kehidupan bermakna, katakan bermakna. Tetapi yang sangat penting juga setia sampai mengikuti Yesus. Amin. Ada orang dulu waktu miskin dia setia kepada Yesus, tapi begitu dia kaya dia lupa kepada Yesus, meninggalkan Yesus, kecewa kepada Yesus karena mendapatkan ujian dalam hidup. Tidak kuat, tidak setia sama Tuhan. Makanya saudara, sesuatu yang bernilai yang ketiga adalah finishing well, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kehidupan ini ada selesainya bagi saudara. Amin. Jadi saudara, ini renungan, inilah 3 nilai yang harus saudara kejar, yang saudara miliki. Yang pertama apa? Hidup diperkenan Tuhan. Katakan hidup diperkenan Tuhan. Engkau pasti punya masa depan. Amin. Ini pun perlu perjuangan, Bapak Saudara. Kita harus selalu berjuang, tapi Roh Kudus menolong saudara. Amin. Roh Kudus menolong saudara untuk hidup berkenan, diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua,
menjalankan visi Tuhan. Saat ini saudara sedang menjalankan visi Tuhan atau enggak? Hanya saudara yang bisa menjawab. Saudara sedang di mana? Saudara sedang melakukan apa? Apa yang saudara kejar? Yang ketiga, finishing well. Setia sampai Yesus datang. Kita sudah sedang Tuhan. Kita mungkin beberapa minggu kita tidak akan ibadah di sini, karena ini akan direnovasi, akan dipakai. Tetapi ibadah, saudara, adalah hati. Katakan hati. Tuhan akan memberikan tempat yang baru. Amin. Tempat yang indah, tempat yang lebih baik. Saudara iman, ini adalah perjalanan gereja, perjalanan menjalankan visinya Tuhan. Amin. Saudara harus bersaksi banyak, saudara harus berbuah banyak. Sebagai akhir ya kata-kata firman Tuhan ini, menyelesaikan hidup ya, dengan baik, atau finishing well. Puji Tuhan, ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya percaya Tuhan juga berikan umur panjang kepada saudara, kepada kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.